Perkenalkan, nama saya Dani Aditya Hanursian. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patibura, jurusan Matematika dan Prodi Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah orasi singkat dengan judul Krisis Lingkungan di Indonesia dan bagaimana panggilan kita sebagai mahasiswa Kristen dalam menghadapinya. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang satu pertanyaan penting. Kemana arah bangsa ini jika alamnya terus kita rusak? Indonesia dikenal sebagai negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan tropis yang luas, laut yang kaya, bahkan tanah yang subur. Semua adalah anugerah Tuhan. Namun anugerah itu kini sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Saudara-saudara sekalian, kerusakan lingkungan di Indonesia bukan lagi sekedar isu, melainkan krisis nyata. Deforestasi terus terjadi dari tahun ke tahun. Hutan-hutan dibabat untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk perkebunan dengan skala besar. Akibatnya, kita menyaksikan banjir di mana-mana, tanah longsor, kekeringan, bahkan punahnya spesies dan makhluk hidup. Selain itu, pencemaran air semakin parah. Banyak sungai besar di Indonesia tercemar limbah industri, rumah tangga, dan sampah plastik. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjadi sumber penyakit. Laut Indonesia bahkan menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Belum lagi pencemaran udara dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan emisi gas buang menyebabkan kualitas udara menurun drastis. Perubahan iklim membawa cuaca ekstrim yang dampaknya dirasakan oleh petani, nelayan, bahkan kita sebagai masyarakat kecil. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa faktor penyebab kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama, keserakahan dan eksploitasi berlebihan. Alam diperlakukan sebagai objek keuntungan semata, bukan sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang kedua, rendahnya kesadaran lingkungan. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan, menggunakan sumber daya secara boros, dan tidak peduli dampaknya bagi generasi mendatang. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dan etika sosial. Kerusakan lingkungan seringkali dibiarkan, bahkan dilindungi oleh kepentingan tertentu. Padahal Alkitab sendiri mengingatkan kita dalam Amsal 12 ayat 10, orang-orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap ciptaan adalah ciri orang benar. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memisahkan iman dan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti tertulis pada Kejadian 2 ayat 15, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perintah Tuhan itu jelas bahwa mengusahakan dan memelihara, bukan merusak dan menghabiskannya. Bahkan dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa Tuhanlah yang punya bumi segala isinya. Artinya bumi ini bukan milik kita manusia, melainkan milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Kita merusak lingkungan, sesungguhnya kita sedang tidak setia terhadap mandat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai mahasiswa Kristen, kita memiliki peran penting. Yang pertama, menjadi teladan melalui gaya hidup yang bertanggung jawab. Mulailah dalam hal yang sederhana, mengurangi membuang sampah sembarangan, dan menghemat air dan listrik, serta menjaga kebersihan lingkungan kampus. Yang kedua, menggunakan suara dan intelektualitas kita. Mahasiswa adalah agen perubahan. Kita bisa menyuarakan keadilan ekologis melalui diskusi, tulisan, penelitian, dan media sosial. Yang ketiga, terlibat dalam aksi nyata pelestarian lingkungan, penanaman pohon, pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat, dan advokasi kebijakan adalah wujud iman yang bekerja melalui perbuatan. Yang keempat, mengintegrasikan iman dan panggilan akademik. Apapun jurusan kita, pendidikan, ekonomi, hukum, teknik, maupun teologi, semua dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan. Seperti tertulis pada Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita akan kehilangan makna jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, krisis lingkungan adalah panggilan pertobatan bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk mengubah cara pandang, sikap, dan tindakan kita terhadap orang lain.
mari kita sebagai mahasiswa Kristen menjadi garam dan terang dunia, termasuk bagi lingkungan hidup. Bumi yang sehat adalah warisan bagi kita generasi mendatang, karena Tuhan menciptakan, mencintai, ulang-ulang. Yang terakhir, yang penutup. Nanti baru potong sih. Ya. Siapa? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, krisis lingkungan adalah panggilan pertobatan bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk mengubah cara pandang, sikap, dan tindakan kita terhadap alam. Mari kita sebagai mahasiswa Kristen menjadi garam dan terang dunia, termasuk bagi lingkungan hidup. Bumi yang sehat adalah warisan bagi generasi mendatang, karena mencintai Tuhan berarti mencintai ciptaannya dan menjaga ciptaan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.